Slayer Palestina, silahkan. Ya, silahkan. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya yang sangat teristimewa kepada Pak Ganjar, kita sudah pernah bertemu sebelumnya di IDFS. Dan di akhir dari dialog kita, Bapak mengatakan bahwasanya mengajak kami, khususnya saya, untuk diskusi lebih lanjut lagi mengenai isu-isu apapun yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya juga kepada ayahanda moderator, Bapak Mukti gitu ya. Harapannya izinkan dan berikan kami kesempatan. Di sini dilihat dari belakang tadi sudah banyak suara-suara. Karena agar supaya di sini kan forumnya adalah forum publik ya. Forum untuk bersama, bukan forum panelis saja, bukan forum narasumber saja, forum kami semua di sini. Jadi jangan tadi bahasanya jangan dijadikan kami panelis ke-6. Berarti yang layak hanya panelis ini yang di atas saja, ayahanda-ayahanda yang di atas ini saja gitu kan. Itu kan tidak pas. Kita kan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah kemaslahatan gitu ya. Semuanya, apalagi kami kader. Kebetulannya juga saya adalah anggota IMM FK Puhamka. Oke. Baik, kepada Pak Ganjar, izinkan dan berikan waktu saya, moderator ayahanda, untuk 2-3 menit menyampaikan wacana dan pemikiran yang ingin saya sampaikan, agar supaya wacana dan substansinya itu lengkap. Ini juga mewakili suara generasi muda. Oke. Pak Ganjar pernah berkata, Dramakor, sebenarnya yang terjadi drama koboi alias semau gue. Tapi aneh dan lucunya, sepertinya maling teriak maling. Kekuasaan memang sangat indah, sangat menarik, sangat istimewa dan sangat menggoda. Bahkan banyak orang berusaha berlomba-lomba atau mengorbankan hidup dan kehidupannya untuk menjadi berkuasa. Karena dengan berkuasa seorang bisa menjadi sangat dengan mudah memperoleh apa yang diinginkannya. Menjadi sangat istimewa, menjadi sangat dipuja. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa orang yang berkuasa bisa menjadi tenang, bahkan tersanjung. Karena dengan demikian bisa dikatakan bahwasanya orang yang berkuasa itu bisa mendapatkan segala sesuatu dengan sangat-sangat mudah. Tapi apabila kekuasaan dipangku oleh orang yang tidak layak atau setengah layak, kita bisa katakanlah kekuasaan itu akan menjadi bencana. Menjadi bencana sehingga menyebabkan masyarakat itu mengalami kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, menjadikan kita sebagai masyarakat itu masuk penjara, menjadikan kita masyarakat ini lebih hancur daripada sebelumnya. Dan kalau semisalnya kekuasaan itu dipegang oleh orang yang layak atau yang tepat atau the right man on the right place, kekuasaan bisa menjadi masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang poinnya apa? Yang menjadi masyarakat yang bisa kita katakan adalah masyarakat dengan kemaslahatan. Sebentar Bapak Ayahanda Mukti. Dan untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah selanjutnya keputusan MK mengenai Gibran menjadi calon wakil presiden menimbulkan energi dan itu sangat menguras energi percakapan yang oleh pakar-pakar, politisi dan juga akademisi bahkan masyarakat. Oke, baik. Sehingga menimbulkan konflik di antara dua kubu. Konflik yang pertama adalah di kubu yang pertama mengatakan bahwasanya kami yang benar, kubu selanjutnya mengatakan kami adalah kami yang benar dan kami yang benar sehingga diajukan dan dilanjutkan dengan pengaduan. Terima kasih ya, berbagi waktu dengan yang lain ya. Sebentar. Ya, baik. Dan selanjutnya juga ini bisa dibuktikan ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana seandainya seperti ini Ayahanda. Kalau semisalnya wacananya tadi lengkap, saya bagaimana bisa untuk sampai ke poinnya? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan bagaimana kubu sebelah itu mulai mengatakan di berbagai media TV 2019 bahwasanya kami juga korban di tahun 2019 oleh orang lain yang saat itu adalah anggota partai yang sekarang dari bagian yang penguasa, yang sekarang merasa terzolimi. Oleh karena itu bisa kita pastikan bahwa hal yang terima seperti kasih ini ya Mbak. Sebentar ya Henda. Ciri-ciri orang. Ya oke. Pertanyaannya adalah
Ya, pertanyaannya Ya. adalah jika Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar dengan suasana yang penuh kecemasan ini, dengan demokrasi yang amburadul ini, Ya. bisa kalau semisalnya terpilih menjadi presiden atau Pak Mahfud menjadi wakil presiden, dengan dengan suasana yang penuh kecemasan ini bisa dikatakan bisa terpilih, itu apakah Pak Ganjar masih bisa untuk merasa percaya diri terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan ketidakadilan yang sudah terjadi di Indonesia ini? Sudah cukup, Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kayaknya cocok jadi tim kampanye Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini. Orasinya itu loh, wah luar biasa. Saya makin yakin mahasiswa Muhammadiyah itu jadi orator-orator yang hebat. Cuma harus ingat, panjang pendek tidak dapat honor, itu yang penting. Mohon maaf ya, bukan berarti kami tidak akomodatif, karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga ada agenda lain. Walaupun saya tahu ada aspirasi, banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi kita juga harus memahami bahwa beliau berdua juga agendanya tidak hanya di Muhammadiyah. Jadi dengan segala permohonan maaf, kami tidak membuka untuk pertanyaan berikutnya, sehingga saya persilakan yang terakhir Pak Ganjar dan Mahfud untuk closing menjawab beberapa pertanyaan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Monggo. Sabar, nggak apa-apa. Sudah tenang saja. Ya, demokrasi. Saya dulu waktu mahasiswa juga kayak kamu kok. Ya, tapi dengarkan dulu. Saya juga kayak kamu, tapi kita mendengarkan, saling menghormati ya. Duduk dulu. Bung, duduk dulu. Karena saya menghormati Anda harus menghormati kami. Kami akan jawab, Anda tidak perlu teriak-teriak. Saya akan kasih waktu khusus buat Anda, Bung. Bung, halo Bung. Bung, saya akan kasih waktu Anda setelah ini khusus. Silakan duduk. Duduk aja. Duduk, enggak apa-apa. Saya dulu waktu semester 2 juga kayak Anda.